Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia, salah satu tugas daripada pimpinan tentu memimpin organisasi, mengorkestrasi para pegawainya, sehingga para pegawai itu mampu memberikan kontribusi yang optimal sesuai dengan bidang kompetensi dan kapabilitasnya, sehingga berujung pada kinerja daripada organisasi yang dipimpinnya. Karena itu pemimpin adalah seni menggerakkan sumber daya dan bukan sumber daya untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh organisasi. Nah, salah satu aspek penting daripada peran pimpinan adalah bagaimana cara pimpinan mengembangkan bawahannya sehingga kepimimpinannya itu bisa memberikan manfaat bagi organisasinya. Apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil oleh pimpinan untuk mengembangkan bawahannya? Yang pertama saya kira adalah pentingnya komunikasi yang efektif antara pimpinan dengan bawahannya. Pemimpin dalam konteks ini memang harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dengan para bawahannya. Hal ini tentu mencakup memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif dan mendengarkan pula dengan penuh perhatian dari bawahannya. Komunikasi yang efektif juga itu tentu melibatkan menyampaikan tujuan dan harapan secara terperinci dari kedua belah pihak. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daripada bawahan. Pemimpin itu harus mengenal kekuatan dan kelemahan dari setiap pegawainya agar dapat mengembangkan mereka secara efektif. Mengenal kemampuan individu itu akan membantu pimpinan untuk menugaskan tugas yang sesuai dan memberikan pelatihan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh bawahannya. Yang ketiga adalah dorong pengembangan diri. Pemimpin harus mendorong bawahannya untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka untuk menghadiri pelatihan dan berbagai seminar yang relevan dengan tugasnya dia. Memberikan buku atau mungkin sumber daya pendidikan lainnya, serta memberikan tanggung jawab baru yang melampaui zona nyaman mereka sehingga mereka tertantang untuk mengerjakan sehingga akan keluar seluruh potensi yang mereka miliki. Yang keempat adalah memonitoring dan sekaligus memberikan pembinaan. Karena itu pemimpin bisa bertindak sebagai mentor atau pembimbing. Ini melibatkan upaya memberikan panduan, dukungan, dan inspirasi untuk membantu bawahannya mencapai potensi terbaik yang mereka miliki. Pembimbingan juga ini tentu melibatkan upaya memberikan umpan balik secara teratur tentang kinerja dan perkembangan kemampuan bawahannya tersebut. Yang kelima adalah berikan tanggung jawab yang meningkat secara terus dan berkala gitu kan. Nah, pimpinan di sini harus memberikan tanggung jawab yang meningkat seiring dengan waktu. Ini tentu akan membantu pegawainya untuk tumbuh dan berkembang dengan memberikan proyek atau tugas yang menantang. Pemimpin bisa membantu bawahannya ini dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan baru mereka akibat daripada penugasan yang menantang kepada pegawainya. Yang keenam adalah memberikan pengakuan dan apresiasi. Pemimpin harus bisa memberikan pengakuan dan apresiasi kepada bawahannya. Tujuannya apa adalah upaya untuk mengesankan kepada bawahannya bahwa mereka itu dihargai prestasi yang mereka capai. Penghargaan tersebut tentu bisa mencakup berupa pujian, penghargaan formal, atau mungkin promosi yang mereka harapkan. Dan ini akan memberikan motivasi dan kepercayaan diri kepada bawahannya untuk terus berupaya meningkatkan kinerja mereka. Yang ketujuh, berikan kesempatan untuk berkolaborasi. Nah, ini merupakan tren sekarang ini. Karena itu pemimpin sebaiknya harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang mendukung terjadinya kolaborasi
dan kerjasama di antara para pegawai. Mendorong bawahannya untuk bekerja sama dan saling belajar akan mengembangkan keterampilan interpersonal mereka, sekaligus akan menambah kemampuan untuk mampu bekerja dalam sebuah tim yang sekarang memang sudah ada Permenpannya nomor 7 yang berkaitan dengan pola kerja baru yang disebut dengan flexible working arrangement. Tentu kita harapkan bahwa kedua belah pihak terjadi mutual simbiosis di mana pimpinan memikirkan bawahannya bagaimana bisa berkinerja, tetapi seorang pegawai juga harus memiliki sikap yang bisa mendukung daripada apa yang dikehendaki oleh atasannya. Karena itu seorang bawahan hendaknya memiliki sikap terbuka terhadap umpan balik. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa pimpinan memang harus bisa memberikan feedback kepada bawahannya. Karena itu bawahan harus siap menerima dan merespon umpan balik dari pimpinannya. Tentu dengan sikap yang tidak defensif. Hal ini akan membantu mereka untuk memahami kelemahan dan kekuatan pegawai tersebut, sehingga dapat mengembangkan dirinya lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sikap yang kedua yang harus dimiliki pegawai adalah memiliki komitmen terhadap pembelajaran. Bawahan harus memiliki keinginan dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Mereka harus mengikuti berbagai pelatihan, selalu membaca buku, dan menjaga diri mereka agar tetap terjaga dengan perkembangan terkini dalam tugas-tugas mereka. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan pribadi. Nah, di sini bawahan perlu juga memiliki tujuan pribadi yang jelas dan terukur. Karena itu mereka harus bisa memiliki visi tentang di mana mereka sebenarnya ingin berada dan memiliki rencana untuk mencapainya dalam organisasi. Pimpinan dalam konteks ini bisa membantu di dalam menetapkan tujuan ini dan memberikan arahan yang sesuai sehingga ada pemahaman yang baik dari seorang pegawai kemana sebenarnya arah tujuan pribadi yang digantungkan kepada organisasi. Sehingga terjadi mutual simbiosis di mana tujuan pribadi akan juga sekaligus tujuan organisasi. Sikap yang keempat adalah mandiri dalam mencari peluang. Bawahan itu harus aktif di dalam mencari peluang untuk berkembang, seperti ikut dalam berbagai proyek-proyek yang menantang, atau tugas-tugas tambahan yang bisa memperluas keterampilan mereka. Dan mereka ini tidak boleh menunggu pimpinan untuk memberikan kesempatan, tetapi harus proaktif di dalam mencari kesempatan-kesempatan tersebut. Yang kelima, terbuka terhadap kolaborasi dan tim kerja. Dalam konteks ini, seorang pegawai harus menunjukkan sikap kerjasama dan keterbukaan di dalam bekerja sama dengan tim atau sesama rekan kerja mereka. Pegawai harus siap untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka serta mengambil inisiatif dalam mencapai tujuan bersama. Jadi sudah tidak relevan lagi ketika seorang pegawai menyembunyikan kemampuan mereka, karena saatnya sekarang ini bekerja dalam sebuah tim, dan karena itu maju tidaknya atau tercapai tidaknya kinerja dari sebuah tim tergantung pada kontribusi optimal dari setiap anggota tim. Yang keenam adalah memiliki sikap positif. Bawahan harus selalu mempertahankan sikap yang positif dan optimis terhadap tantangan dan kesempatan baru yang mereka terima. Mereka harus melihat masalah sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebagai suatu hambatan. Yang ketujuh adalah sikap di mana mengelola waktu dengan baik. Jadi bawahan itu harus mampu mengatur waktu mereka dengan efektif, sehingga mereka dapat fokus pada tugas-tugas yang memberikan nilai tambah. Pimpinan tentu akan melihat kemampuan mereka di dalam mengelola waktu sebagai indikator kematangan dan kapabilitas daripada